Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa ashabuhu ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallah. Yang saya hormati pemerintahan daerah yang hadir, yang saya hormati pengurus Rajis, pengurus Majelis Ulama Tariqah Muhammadiyah Asy-Syamsiyah Indonesia Kabupaten Bajo bersama dengan beliau sebagai rais Tariqah Muhammadiyah juga baru saja kami tetapkan sebagai khalifah untuk Kabupaten Bajo bersama dengan anggota Dr. Anwar Sadat sebagai khalifah. Tidak ada yang hadir terhadap khalifah tadi beberapa acara adalah khalifah untuk Kabupaten Goa. Yang saya hormati para pengurus masjid maupun awas, juga hormati para asatidz, ustazah, ibu-ibu majelis taklim dan perkumpulan baju-baju ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmah, hidayah dan taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita hadir bersama di tempat ini dengan tujuan sama, yakni ingin bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Rasulullah. Dan saya kira mungkin ini Maulid yang pertama bulan ini. Sebelumnya saya belum pernah diundang dan belum pernah menghadiri, mungkin yang pertama. Tadinya saya membayangkan mungkin beberapa orang saja hadir. Ternyata banyak sekali. Alhamdulillah. Dan saya tadinya khawatir untuk hadir karena sudah hampir 20 hari saya sakit. Sampai-sampai berapa dokter, ada 2 dokter ahli akupuntur. Yang satu itu sudah 2 kali saya di akupuntur, itu sudah di dalam belakang dan di kaki. Ada lagi satu dokter akupuntur ahli juga, dia belajar dari Malaysia, sudah 4 kali saya akupuntur. Maka ada si dokter ahli hipnoterapi juga menangani saya. Jadi sudah berapa dokter. Tetapi artinya ada perubahan karena saling melengkapi. Alhamdulillah. Kemarin sore baru saya belajar jalan tanpa tongkat. Baru kemarin. Alhamdulillah sejak pagi tadi dalam perjalanan sampai sekarang sehat-sehat saja. Jadi kita doakan semua. Karena pasti kita doakan semua datang. Dan mudah-mudahan sebentar tetap sehat-sehat sampai perjalanan besok. Amin. Dan ini dari dalam yang menyertai saya ada seorang ahli taubat. Ada orangnya di sini.
saya ikutkan di sana, ada toto master. Jadi anjing kalau untuk toto pijat biasa, ini yang sudah ahli di pelajaran. Saya ikutkan. Mudah-mudahan tidak terlalu sering mentoto saya. Berarti kalau tidak sering itu sudah sehat. Kemudian kita minta salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi sebagai wakil anbiya wa imam mursalin wa uswah wa qudwah sahabat kita semua. Pertama kali saya injak dakwah pada tahun 1963. Mungkin antara kita belum lagi. Pada waktu itu muktamar asalnya yang ketiga, muktamar yang ditunda, dan semestinya muktamar ketiga dilakukan pada tahun 1962, tapi kena kacau antara Belawas dengan Senyap itu kacau waktu itu gerombolan, sehingga muktamar diundur sampai tahun 63 baru bisa. Itu pertama saya injak dalam. Kemudian seterusnya mungkin sudah ada bakal sudah. Tadi mungkin kita baca ini ada tarekat Ikhwan Muhammadiyah Sulusi Idrisi. Ada pertanyaan-tanya apa itu? Apa itu tarekat? Tarekat itu bahasa Arab. Kalau diartikan tarekat jalan, lalu, sistem, metode cara yang ditempuh untuk menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada kita ini semuanya berjalan menuju kepada Allah. Bagaimana caranya? Itulah melalui tarekat. Tapi perlu kita ketahui bahwa tarekat itu dua macam. Ada namanya tarekat mu'tabarah, ada tarekat ghairu mu'tabarah. Yang disebut tarekat mu'tabarah, tarekat yang diakui keabsahannya, diakui bahwa tarekat itu betul benar. Yang mana yang itu tarekat yang disebut tarekat mu'tabarah? Tarekat yang ada silsilahnya sampai kepada Nabi. Kalau ada tarekat tidak tahu dari mana silsilahnya, mana sanadnya, tidak ada gurunya, hati-hati. Kalau tidak sampai kepada Nabi, itu namanya tarekat mu'tabarah kalau tidak sampai kepada Nabi. Nah, tarekat kita ini sebenarnya sudah lama sekali masuknya di tanah Bugis di Sulawesi Selatan, sudah banget. Waktu yang lalu kita ambil milad keempat tarekat kita ini dirangkaikan dengan haulnya Syekh Abdul Majid yang ke-146. Haulnya Syekh Abdul Majid ke-146 yang ukurannya di Pompanua. Jadi sudah lebih 180 tahun masuknya tarekat kita ini di Sulawesi Selatan ini. Dan Syekh Abdul Majid itu adalah murid langsungnya Syekh As-Sanusi, Muhammad bin Ali As-Sanusi, seangkatan dengan Syekh Manawawi Al-Bantani. Dan muridnya daripada Syekh Abdul Majid itu Syekh Ahmad Syarif, itulah Muhtasar menerima di situ. Dan teman-teman dikatakan bahwa rata-rata guru yang pernah sekolah di Mekah menerima semua tarekat ini. Tetapi tarekat ini sadar pernah hilang, tidak kita pernah dapatkan. Kita saja tidak pernah di sekolah, kita tidak pernah pelajari namanya tarekat. Padahal ada Syekh Jamaluddin Al-Akbar yang berguru di Tosowa, adalah neneknya Wali Songo yang kira-kira
tahun 1400-an sudah datang di Tosora. Tapi selama saya sekolah biasanya tidak pernah kita dengar disebut itu. Nah ini sebentar tanggal 28-29 akan dipindah haulnya. Haulnya Syekh yang kira-kira sekitar 500 tahun. Jadi haul yang ke-500-an. Tanggal 28-29 sebelum bulan ini saya ditemui oleh panitianya dari Pekalongan minta kepada saya untuk hadir bersama dengan jamaah. Karena katanya pernah tahun lalu diadakan haul, katanya banyak persiapan makanan kurang sekali hadir karena tidak dikenal. Jadi saya mengharap kepada pimpinan-pimpinan Khalifah supaya meramaikan kalau di tanggal 29 bulan ini di Tosora. Dan itulah neneknya Wali Songo. Saya tanya, yang mana sebenarnya benar? Karena di Jawa ada juga kuburannya yang selalu diziarahi. Sementara di sini ada yang mana benar? Dia bilang katanya benarnya di sini, di Tosora. Tapi kenapa di Jawa katanya kalau orang Jawa itu paling suka ziarahi para wali. Nah kalau ke sini jauh sekali. Jadi dibuatkan di sana duplikatnya Syekh Akbar. Jadi sebenarnya kita sudah lama wali ada di daerah kita ini. Neneknya Wali Songo. Jadi tarikat itu cara untuk bagaimana cara kita mensucikan hati, menjernihkan hati, sehingga perjalanan kita menuju Allah itu menjadi lapang, menjadi yang baik. Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ila Allah wa as'aliha ala al-ibadi wa afdaliha inna Allah ta'ala. Pengulut Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, jalurkan kepada malam kami nama kuncuai macam elor pun Allah Ta'ala, tetapi kami nak mengampangi si bapak kami nak melebih. Ya Allah, kita boleh minta apa aja. Tunjukkan kepada Rasulullah jalan yang terdekat menuju Allah. Tetapi yang paling gampang ditempuh, tidak sulit, tidak susah. Yang ketiga paling mulia, paling akbar. Aina dalam tadi. Agana jawabannya anak kedenya Nabi Ta'alaika bil mudawamati zikri. Pandangan ni masikir karena jawabnya dari pandangan masih pemakai zikir. Maka dia berkata ini semua itu tahu. Kullu nasi zakirun. Nabi Ali mengatakan ini semua orang itu tahu ya. Semuanya tahu, semua orang berzikir, banyak berzikir tahu. Tapi saya mau secara khusus ya Rasulullah. Khususnya ini bisa jadi Rasulullah. Saya meminta secara khusus kepada saya yang tipe yang seperti dalam orang lain. Maka Nabi mengatakan, afdalu ma qultu ana wal anbiya'u qabli la ilaha illallah. Nabi mengatakan ucapan yang paling mulia yang aku selalu baca dan yang dibaca oleh Nabi sebelum saya itu la ilaha illallah. Jadi afdal zikir la ilaha illallah. Jadi itulah kata Nabi yang paling saya sering baca. Nabi suruh saya la ilaha illallah. Karena itu la ilaha illallah seandainya ditimbang si bawah lagi dinoe tanah ini si cek apa ditimbangi maka ada ini la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan kalau tidak akan terjadi dari kiamat, kalau masih ada orang membaca la ilaha illallah tapi menyebut Allah Allah Allah, belum terjadi kiamat. Jadi kalau kita tahu kalau ada orang meramalkan terjadi kiamat sudah dekat, jangan percaya.
Kung kamu tahu mazikir la ilaha illallah Allah Allah dia betul nak ini. Berarti ada tempat tarik mazikir dia termasuk punya saham memperlambat kiamat. Memperlambat kiamat itu tempat tarik. Kenapa tidak pernah berhenti berzikir la ilaha illallah Allah Allah. Jadi makanya menurut tadi. Tapi bagaimana caranya? Kaifa azkur, bagaimana caranya berzikir Rasulullah? Bagaimana caranya? Kan iseng dilakukan. Maka dia minta sekarang tutup matamu, lalu dengarkan aku membacakan la ilaha illallah 3 kali, kemudian kamu ikuti dengan suara keras. Jadi pemuntahnya tutup matanya, dikeringkan ini bintang lalu nyanyi la ilaha illallah 3 kali, ikuti la ilaha 3 kali. Jadi kalau kita berzikir, dianjurkan tutup mata. Kenapa tutup mata? Karena kalau tidak tutup mata, pamannya sekarang, zikir sekarang, kawannya itu warna-warni. Tulisan-tulisan terganggu, tidak konsentrasi, bahkan kalau salat tidak bisa konsentrasi kalau tidak tutup mata. Maka Imam Al-Ghazali tutup mata sembahyang tidak ada saja warna-warninya. Apalagi kalau kita berjamaah ada orang dihisap di depan kita, ada tertulis di baju di belakang iklan macam-macam iklan di situ dibaca, pasti tidak konsentrasi. Maka tutup mata. Jadi pengurutan itu tutup. Ayat itulah yang baik ayat pertama. Nabi membayar kepada ahli cara bagaimana. La ilaha illallah zikir la ilaha dikatakan aqrab. Paling pendek, paling mempojok, paling dekat perjalanan untuk la ilaha illallah. Dan itu la ilaha illallah paling gampang diucapkan. Kenapa gampang? Biar orang Cina gampang. Orang Cina yang biasa sulit disebut ra, tidak ada ra, la ilaha illallah. Gampang sekali la ilaha illallah. La ilaha hanya 12 huruf dan tidak ada huruf bibir. Huruf bibir itu ba, ma, pa, itu tidak ada kan? Sehingga orang yang kalau mati bisa saja. Coba kita tutup mata untuk kita apa la ilaha illallah itu bisa. Begitu gampangnya dari hero doa. Dia nggak gampangnya, ini lah paling gampang. Ditutup mulut bisa, karena tidak ada bibir. Wa afdalnya, dan itu paling afdal, paling mulia. Yang mulia itu mahal. Jadi ada logam namanya logam mulia. Logam mulia seperti emas. Ada logam perak, ada logam perunggu. Yang paling mahal adalah emas. Emas. Kalau kita pergi belanja di pasar, biasanya ibu-ibu cari yang paling murah. Biasa isu-isu, orang tawarin lokasinya di semua kita. Saya ada lebih murah. Jadi yang paling dicari kalau pergi belanja yang paling murah. Karena kalau mencari yang mahal pasti banyak emas. Nah pertanyaannya, karena la ilaha illallah mahal, tidak banyak mau. Kenapa tidak banyak mau? Karena mahal. Apa mahalnya? Siapa membaca la ilaha illallah pada akhir ayat itu, ucapannya akan masuk surga. Ini untuk membeli surga la ilaha illallah mahal, sehingga banyak tidak mau. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, susah. Makanya tidak mau masuk tarekat. Karena masih banyak orang tarekat itu apa tarekat. Kenapa? Karena banyak orang masuk tarekat. Kalau siapa sugilun,
Pernah masuk tarekat tidak, bukan itu dicari, bukan sugih, bukan sebagai pangkat, bukan itu, bukan urusan. Tapi apa yang dicari tarekat untuk berzikir, mencari ridhoanya Allah, mencari ridhoanya Allah. Masalah itu yang urusan Allah itu, kita berzikir sebanyak Rasulullah dzikran katsiran. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu adalah kerjanya orang tarekat. Tarekat itu adalah tempat mempraktekkan ajaran tasawuf. Perguruan-perguruan tinggi teman perguruan tinggi Islam dipelajari tasawuf. Itu teori. Tapi tempat prakteknya itu tarekat. Karena tarekat itu memperbanyak zikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling besar, yang paling agung. Karena Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat zikir kepada Allah itu ibadah yang terbesar. Kenapa dikatakan zikir ibadah terbesar? Sholat sendiri tempat untuk kita berzikir. Puasa tempat berzikir, semua ibadah tempat untuk berzikir. Sholat tidak sah kalau tidak ada wudu. Sholat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Sholat tidak sah kalau tidak masuk waktu. Mau sholat Jumat hari Kamis tidak jadi. Mau sholat Jumat berjemaah dan semua karena ada urusan sebentar. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Kalau zikir tidak ada wudu, tidak ada wudu boleh. Masuk waktu tidak ada waktu. Kapan saja dan di mana saja. Kapan saja di mana saja. Kita ada mobil, bagaimana mungkin persembahyaan di mobil? Tapi zikir boleh. Kita pergi di pasar, kita pergi di sawah, ibu-ibu sementara memasak, tidak mungkin salah sambil memasak. Tapi bisa berzikir. Tapi sedikit orang yang mau. Kenapa? Karena mahal. Karena mahal. Karena akbar, zikir itu ibadah paling akbar, maka Allah akan memberikan pahala yang terbesar pula. Apa pahala yang terbesar dari siapa yang berdoa? Dalam Al-Quran kita dikatakan waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah itu yang paling besar. Ridhonya Allah kita cari untuk berzikir. Ridhonya Allah. Kalau mendapat ridhonya Allah maka yang lain itu surga kecil. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, yang berbayar supaya mungkin ada waktu kita datang sendiri, itu kita bayar. Karena masuk tarekat namun Imam Ghazali kata Imam Ghazali, "Al-dukhulu bis-sufiyya fardhu 'ain, li'annahu la yakhlu ahadun min 'aibin." Imam Ghazali mengatakan masuk kelompok sufi tarekatnya sufi fardhu 'ain, fardhu 'ain. Sama dengan ini sepanjang ini tidak boleh orang ini harus masuk. Kenapa? Karena alasan Imam Ghazali tidak ada seorang pun yang tidak punya penyakit hati. Semua kita ini punya penyakit. Apa itu penyakit hati? Takabur, sombong, mengempur, maseke, gigil, hasad, dengki, iri hati. Itu semuanya penyakit hati. Dan penyakit hati macam itu menurut orang-orang sunnah adalah dianggap sebagai dosa besar. Jadi Imam Ghazali dorong dan kalau menjadikan ulama besar Islam, dia juga tidak percaya mereka, tidak percaya datang sudah cukup yang ini ahli tafsir, ahli bahasa, ahli usul fikih, semuanya ahli filsafat. Imam Ghazali, tapi dia merasakan selalu merasa belum merasa puas.
yang terlalu banyak ilmu yang dimiliki. Jadi nanti setelah masuk mereka, baru dia sama, baru dia. Tapi dia minta kepada Allah. Ya Allah perlihatkan mereka apa yang dirasakan mereka. Orang-orang sufi itu orang-orang terreba diperlihatkan oleh Allah. Baru dia masuk. Setelah dia masuk, dia sampaikan kepada pemimpin rohaninya namanya Yusuf An-Nasraj. Katanya saya begini. Apa dikatakan oleh gurunya? Katanya itu baru sedikit saja. Kalau kami ikuti saya seterusnya akan diperlihatkan pengalaman yang lebih hebat lagi. Coba yakin Imam Al-Ghazali jadi Islam, menduduki jadi Islam baru masuk mereka, baru merasakan tenang. Karena untuk berzikir kepada Allah, untuk mendapatkan hak yang tidak ada dalam lain kecuali zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya berzikir Allah yang bisa menenangkan hati, menenteramkan. Orang yang tenteram hatinya orang merasakan kebahagiaan. Jadi kami sudah menetapkan khalifah di beberapa hari berselang-selang. Ada khalifah di Indonesia, khalifah Sulawesi Selatan, khalifah daerah. Kalau kita di sini sudah Pak Kiai Anwar Sadat sudah diisi dan SK-nya langsung ditandatangani oleh pimpinan dunia terdekat di Sudan. Dan ada dua kita punya pimpinan Rusia, satu di Kairo, satu di Sudan. Dan pimpinan dari Sudan itu saya sudah berkali ketemu di Malaysia. Kalau yang di Syekh Sanusi, itu saya belum ketemu. Sudah pernah mau datang di Malaysia, sudah datang sudah tiketnya diberikan, tidak jadi karena sudah tua, sudah lebih 90 tahun, dilarang oleh dokter. Dilarang oleh dokter. Sehingga kami belum pernah ketemu. Tapi sudah pernah bicara. Waktu bulan 12 lalu waktu saya di Mesir sempat bicara. Hanya waktu saya berada di Mesir, dia sementara berada di Libya. 2 hari sudahnya baru datang, saya bisa kontak, tapi belum bisa ketemu dengan saya karena mau diperiksa oleh dokter. Kalau dokter mengizinkan, ternyata pada waktu itu sudah jauh malam. Dan kalau dari Kairo kita akan ke tempatnya membutuhkan perjalanan 2 jam di bus umum, sehingga menyampaikan setelah bos selalu menyampaikan bahwa kami belum siap karena dilarang oleh dokter. Dia bilang mudah-mudahan ada waktu lain bisa ketemu. Ternyata bukan dekat, Indonesia Mesir. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau mengalami sempat ketemu sebelum beliau dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan. Jadi kami harapkan ibu-ibu kenapa doa ini. Bahkan Imam Abu Hasan As-Sadzili mengatakan, "Man mata wa lam yatawakkal bi ilmina hadza mata musyrifan 'ala al-kaba'ir wa la yashkur." Siapa yang meninggal tidak mengikuti ilmu kami tasawuf terhebat, maka dia akan mati selalu melaksanakan dosa besar sementara ia tidak merasakan. Coba bayangkan ini. Terjadi selalu melakukan dosa-dosa besar. Sementara kita tidak merasakan, kita melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Nah, terdekat itu mempraktekkan teori tasawuf ialah bagaimana cara mensucikan hati. Mensucikan hati. Nah, ibadah kita itu, jadi ibadah yang kita lakukan, ada ibadah kita sah, ada yang tidak diterima. Sudah sah tidak terima. Pemain salat. Kalau salat dilakukan sesuai dengan syaratnya, ada syaratnya, ada rukunnya, sudah sah, tapi belum tentu diterima. Nah, ini fikih mengatakan, syariat mengatakan, fikih mengatakan bahwa kalau sudah ada syaratnya, sudah terbentuk masuk waktu, sudah ada rukunnya, berdiri, rukuk, baca Fatihah, sujud, rukuk, tahiyat, sudah selesai rukunnya, sah, tapi belum tentu diterima. Apa syaratnya diterima?
tidak sombong. Apa syarat-syaratnya? Ikhlas. Kapan tidak ikhlas? Tidak diterima. Tidak diterima. Apa disebut ikhlas? Apa disebut ikhlas? Nah, ini ikhlas itu hanya semata-mata, tidak ada apa tujuan-tujuan hanya ibadah kepada tidak ada yang lain. Ada salah seorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mana ikhlas? Jadi kata Allah, bertanya Nabi, ya Rasulullah, dipikir dia ikhlas, mau kita apa ikhlas? Akan apa Nabi kita dulu. Saya juga belum tahu betul. Saya tanya Jibril. Nabi tanya, ya Jibril, mana ikhlas? Ya Jibril, ada ya ikhlas. Nabi Jibril saya belum tahu, saya tanya dulu Allah. Kalau kita itu yang saya sampaikan ada di Iqadul Himam, syarahnya Hikam Ibnu Ajib. Jadi Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, apa itu ikhlas? Allah mengatakan, al-ikhlasu sirrun min asrari ada'uhu ala qalbi abdil mu'min la ya'lamu malakun wa yaktubahu wala syaitanun wa yafsudahu wala hawan wa yamilahu. Saya kira Ustaz sudah tahu itu. Meskipun tidak terjemahkan, perlu terjemahkan. Maka di Allah Ta'ala ya sendiri ikhlas sirrun min asrari, satu rahasia dan berbagai macam rahasia saya. Rahasia malaikat pun tidak ada yang tahu. Sesama dari Malaysia mereka enak cara. Tidak ada malaikat yang tahu. Karena kalau tidak tahu dia catat. Syaitan juga tidak tahu. Karena kalau syaitan tahu nafsu saya bayar sudah mengaku saja kejar. Hawa nafsu juga tidak tahu. Karena kalau tidak tahu bayar bilang napalnya itu bukan. Yang rasanya ikhlas rahasia. Jika ada orang mengatakan, ini saya kasih rahasia, apa ikhlas? Mengkasihnya ini ikhlas, tambahnya tidak ikhlas. Kenapa? Kenapa? Padahal ini rahasia. Jadi kalau kita memberikan sesuatu tidak usah bilang, dirasakan sebagai ikhlas, tidak. Jadi ikhlas itu adalah syarat untuk diterimanya ibadah kita. Tapi itu ikhlas bertiga-tiga. Ada ikhlas orang awam, ada ikhlas orang awas, ada ikhlas orang awas. Kalau saya jalan jelasin ini sampai jam 11. Ikhlas orang awam di Kepunjol itu. Orang awam macam kita lah di sini. Ikhlasnya ada apa yang beribadah, tapi melokir untuk dia jadi lima untuk akhirat. Melok tahu surga, dijauhkan dari neraka. Bersembahyang masih pada kita. Bersembahyang ya Allah, saya dan kita niatnya dilahirkan Allah, tapi kita mau adina di masyarakat beratasan itu ikhlas kita namanya itu. Ikhlasnya orang awam beribadah mau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena di salat kan kita ada minta dunia kan. Coba bayangkan kalau kita ada sujud. Rabbirli wa rabbi wa jabirni wa rafa'ni warzuqni alina warzuqni wa jabirni tutupi warfa'ni naikkan pangkatku. Dunia jadi seorang minta dunia wa'afi memberikan kesehatan, tidak ada dunia. Jadi kalau kita beribadah lillahi karena Allah, tapi kita menginginkan dunia dan akhirat itu dari gelasnya Allah. Itulah yang kita mungkin dulu bisa dapat. Apa yang kita tahu gelasnya orang Allah bahas dengan orang khusus. Dia beribadah hanya karena akhirat, dunia dan akhirat bawaan. Kenapa? Wal akhirat itu khairu awal, wal akhirat khairu dunia. Akhirat lebih baik dari dunia. Salat sunnahnya salat seperti salat sunnah lebih baik dari dunia dari sini. Jadi akhirat bawaan. Tetapi orang dalam dunia, siapa yang mengajarkan akhirat, dunia akan itu. Dunia akan itu. Itu orang awas. Pokoknya dia beribadah hanya karena Allah saja, tidak di dunia tidak. Terserah. Kalau kita sudah berada di situ, sudah
sudah awas. Bagaimana awas? Lebih lagi. Tahassul hasilnya. Bagaimana caranya ikhlasnya? Dia beribadah bukan karena dino, bukan karena air. Nah. Pokoknya kalau ditanya kenapa gimana? Maka lagi waktu selagi apa? Karena kan kita kan disuruh beribadah. Tetapi orang yang begini sudah mencapai tingkatan tinggi itu elino tinggi. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah mengatakan kepada dunia, ya dunia, akhdimi man hadamani, wastakhdimi man hadamani, atau wattabi man hadamani. Maka di pengelatan Walino Elino Tenting itu tenting layani orang yang melayani. Wa ada ini man hadamani, kasih cari, kasih kepuasan itu sampai keseluruhan itu. Di dalam sebenarnya tidak tinggi sudah nabi. Tidak ada dunia yang mencari, rezeki yang mencari, yang mengejar. Tidak perlu lagi. Kenapa kan perintah tentunya kita tentunya pakai ada kita tentunya itu kita masuk. Kalau mungkin masih barangkali kita ini untuk sampai awal suara. Yang jelas kita yang paling bahaya kalau akhirat orang awal tidak. Karena sembahyang apa? Sembahyang olahraga saja. Pernah kita lihat sembahyang olahraga yang cepat itu. Salat tarawih hanya 7 menit, 23 rakaat. Saya di SD oleh mahasiswa saya, Ustaz, bagaimana salatnya begitu? Cepat sekali. Saya bilang itu adalah senam olahraga yang mirip gerakannya dengan salat. Senam yang mirip gerakannya dengan salat, bukan salat. Senam olahraga yang mirip gerakannya dengan. Saya kira saya sudah hampir 1 jam saya bicara. Mudah-mudahan bisa kita ketemu di lain kesempatan.